Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa terus belajar dan meningkatkan pemahaman tentang agama, khususnya dalam hal ibadah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu bagian penting dalam salat, yaitu sujud sahwi. Materi ini penting untuk diketahui agar ketika kita mengalami kelupaan dalam salat, kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Berikut topik pembahasannya, pengertian sujud sahwi dan sebab melaksanakannya, tata cara pelaksanaan sujud syukur, hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, kepasrahan. Setiap salat memiliki aktivitas sujud, kecuali salat jenazah. Lalu, setiap harinya kita melakukan sujud sebanyak 34 kali ketika melaksanakan salat fardu. Sebelum jauh membahas tentang sujud sahwi, kita perlu mengetahui definisi sujud dan posisi sujud yang benar. Sujud secara bahasa sujud berarti turun dan condong. Sedangkan menurut syara, sujud adalah menempelnya dahi orang yang salat pada tempat sujudnya. Lalu, sujud merupakan rukun fi'li. Karena ini ruku maka meninggalkannya atau melakukannya dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya menjadikan salatnya tidak sah. Syarat pelaksanaan sujud harus melibatkan tujuh anggota badan, yakni kening, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Baik, kita akan fokus ya, membahas tentang apa itu sujud sahwi. Silahkan simak dan perhatikan pada pembahasan satu ini. Baik, pada slide ini terdapat hadis yang menjadi dalil untuk melakukan sujud sahwi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam salat zuhur yang semestinya beliau duduk untuk melakukan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali membaca takbir di setiap sujudnya, dan duduk sebelum salam. Para jamaah pun juga sujud bersama Nabi menggantikan duduk tasyahud awal yang terlupakan. Hadis ini menjelaskan salah satu peristiwa yang menjadi dasar pelaksanaan sujud sahwi dalam salat. Dalam kejadian tersebut, Rasulullah SAW lupa melakukan tasyahud awal, bagian dari sunnah apad dalam salat. Tasyahud awal seharusnya dilakukan setelah rakaat kedua dalam salat zuhur, tetapi beliau berdiri langsung ke rakaat ketiga. Setelah menyadari kelupaan itu dan menyempurnakan salatnya, Rasulullah SAW tidak mengulang dari awal, melainkan melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Dalam setiap sujudnya beliau membaca takbir dan di antara 2 sujud, beliau duduk seperti sujud biasa. Nah, itulah dalil yang menjadikan adanya sujud sahwi. Selanjutnya kita akan lebih detail membahas tentang apa itu sujud sahwi dan apa itu sunnah apad. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan jika seseorang melupakan sunnah apad dalam salat. Sujud sahwi ini letaknya sebelum salam dan dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Lalu, apa itu sunnah apad? Sunnah-sunnah dalam salat yang jika ditinggalkan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Sunnah apad merupakan bagian penting dari salat dan dianggap sebagai bagian dari rukun salat menurut beberapa ulama. Dan apa saja sih yang termasuk sunnah apad? Pertama, tasyahud awal. Kedua, duduk tasyahud awal. Ketiga, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kelima, membaca doa kunut pada salat subuh dan rakaat terakhir salat witir pada setengah akhir bulan Ramadan dan terakhir yaitu membaca sholawat atas Nabi pada kunut. Baik, siswa yang Bapak banggakan. Sunnah apad yang tadi sudah dibahas secara kesimpulan bahwa ketika kita lupa untuk melakukannya maka wajib untuk sujud sahwi. Selanjutnya, apakah sujud sahwi dilakukan ketika meninggalkan sunnah apad saja? Tentunya tidak. Sujud sahwi juga disunahkan pada hal-hal berikut. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja, akan membatalkan salat. Memindahkan ruku qouli, ucapan bukan ada tempatnya. Ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah apad seperti orang ragu dalam membaca kunut atau belum,
ia disunahkan untuk sujud sahwi. Sebab hukum asalnya ia belum membaca doa kunut tersebut. Melakukan perbuatan yang kemungkinan tergolong sebagai tambahan dalam salat seperti halnya orang yang ragu dalam rakaat salat, apakah ia berada pada rakaat ketiga atau keempat, maka ia mengambil hitungan rakaat yang paling sedikit yaitu rakaat ketiga dan ia wajib menambah 1 rakaat lagi. Setelah itu, sebelum salam, ia disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Berikut ini beberapa ketentuan pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan setelah sempurna membaca tasyahud akhir tepat sebelum membaca salam atau apabila lupa, maka sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam selama jeda waktunya masih sebentar. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 sujud yang dipisah oleh 1 duduk, sebagaimana 2 sujud biasanya dalam salat. Saat turun melakukan sujud yang pertama, sunnah membaca takbir. Ketika sujud baca, bangun dari sujud pertama untuk duduk sambil membaca takbir. 6. Duduk dan membaca doa sebagaimana doa saat membaca duduk di antara 2 sujud. 7. Turun untuk sujud kedua sambil membaca takbir. 9. Sujud sambil membaca zikir sebagaimana sujud pertama. 10. Bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir dan kembali duduk dengan posisi duduk tawaruk. 11. Menutup salat dengan salam. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, kesimpulan dari pertemuan ini yaitu, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan jika seseorang melupakan sunnah apad dalam salat. Sujud sahwi ini letaknya sebelum salam dan dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Hikmah dari sujud sahwi adalah untuk menyempurnakan salat yang terlewat karena lupa. Sujud sahwi juga menumbuhkan kesadaran akan kesalahan dan kelemahan diri sebagai Allah. Selain itu, sujud sahwi membantu menghinakan syaitan dan menggenapkan pahala salat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.